hilangnya keperawanan, bisa jadi hilangnya keperawanan yang mungkin juga terjadi ketika hubungan mereka jalan, ataupun enggak mungkin ada ancaman-ancaman dari pasangan yang toksiknya itu. Kalau misalnya lu ninggalin gua bakalan A, B, C, D, dan akhirnya itu membuat si dia jadi Merasa nggak aman. si korban jadi ngerasa bahwa mau nggak mau daripada gua nanti makin parah, lebih baik ya udah gua jalanin aja hubungan ini gitu kan. Tapi yang lebih bahaya ketika si toxic relationship ini sampai di fase yang tertinggi menurut lo tadi, masuk ke pernikahan. Banyak banget kasus-kasus yang gue juga dengar. Halo, balik lagi di sebuah cerita bareng gue Dias Kantona, dan kali ini seperti biasa gue bakalan ngobrol bareng sama seseorang, dan yang pasti narasumber gue ini adalah salah satu teman dekat gue juga, yang kali ini gue bakalan sedikit bertukar pikiran dengan dia. Jadi langsung aja biar nggak bertele-tele, please welcome, this is Fandi. Gimana? Fandi ADR. Oh, Fandi ADR. Gue panggilnya Biasa aja lah, lah, Palay ya. aja lah. Palay, oke, Palay. Oke, Lai, gimana nih kabarnya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah masih ya. ganteng. Masih ganteng sih. Iya, sehat. Lo gimana? Alhamdulillah sehat juga lah. Ngomongin ini kan kita sekarang, ini dulu kita pernah ngobrol bahwa dia dulu sempat ngomong ke gua, kenapa sih lu nggak berani buat menginjakan kaki lu di ibu kota, mencari peruntungan di ibu kota. Dan akhirnya kali ini gue jawab, guys. Akhirnya gue bisa karena sulit ya untuk seorang Dias Kantona. asik. Itu kalau ditarik ke sini tuh kayak aduh. Hmm, Gua tahu lu bukan orang yang enggak siap, bukan. bukan. Lebih ke mungkin nunggu waktu yang tepat sih. Nah, Dan itu. sekarang kan jawabannya kan ada. Iya, sekarang ini gue ngerasa bahwa ini adalah waktu yang tepat buat gue mencoba peruntungan di ibu kota. Wih, mantap kan? Nah, Lai, Ya. di Ngode Malam edisi sebuah cerita ini kita bakalan sedikit ngobrolin sesuatu hal yang mungkin juga menurut gue ini agak asik nih kalau misalnya gue ngobrolnya sama lu. Apa tuh? Oke, Kita bakal ngobrolin apa kira-kira? lu pernah dengar istilah toxic relationship nggak sih? Sering lah, gila. Sering ya. Sering banget. Karena Itu kan dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita juga. nah itu dia. BTW karena kita juga satu, bisa dibilang gua sama Pala ini punya karakter yang ataupun enggak sifat yang agak sama gitu ya. Agak mirip lah. Banyak kemiripan antara gua dan juga Palai ketika menyikapi suatu hal. At least gua kenapa coba untuk angkat toxic relationship di Ngode Malam sebuah cerita bareng Palai ini, karena gua rasa ketika gua ngomongin ini bareng dia, gue yakin ini bakal menarik. Lu Leo ya? Gue Leo juga. Leo ya? Apa bulan apa? Gue Agustus. Ya, gua Juli. Gue baru kemarin nonton, guys. Yang ke-20-an lah. Ya, seperti itu. Oke. Oke, Lai. Ketika lu dengar suatu kata dari toxic relationship, lu tergambarkan apa sih? ketidaksehatan dalam berhubungan. Ketidaksehatan dalam berhubungan. Betul. Lu juga salah satu tempat untuk jadi tempat curhatan orang-orang nih kan, ya. Iya, ada beberapa temen gue sih kayak 3-4 orang mungkin ada yang mengalami sampai toxic relationship, dari mulai yang takarannya Easy sampai yang medium, bener-bener sampai yang expert gitu ya. banget gitu. Oke, Lai, menurut lu ketika di suatu hubungan ada toxic relationship, itu apa sih pengaruhnya buat si baik itu hubungannya ataupun kepribadian dari masing-masing individunya? Karena ini kan apa ya? Itu bener-bener yang impactnya gede banget sih. Yang paling buruk adalah yang diserang itu adalah mental. Mental Itu yang paling parah. Selain fisik ya. Selain fisik itu mental. Mental itu paling yang paling diserang mental. Mantap. Nanti tadi gue kalau nggak salah dengar lu sempat nyinggung soal ada beberapa orang yang akhirnya bercerita sama lu soal toxic relationship, yang sampai ke toxic relationship itu sendiri. Nah, kalau gue boleh tahu nih ya, cerita dari temen lu itu sebenarnya kayak gimana sih toxic relationshipnya? Kayak gue mulai dari ciri-ciri toxic, boleh nggak? Gitu. Karena gue search ya, setelah gue search ternyata ada beberapa ciri. Kalau menurut sumber ya. Oke. Yang pertama adalah selalu dikontrol oleh pasangan. Oke. Ya kan? Terus yang kedua, sulit untuk menjadi diri sendiri, tidak mendapat dukungan,
selalu dicurigai gitu loh. Nah, sering dibohongin juga. Jadi hal-hal yang kayak berbohong tuh udah bukan hal yang ya udah jadi hal yang biasa gitu loh berbohong. Oke. Nah, yang terakhir ini dia nih, menerima kekerasan baik secara fisik atau secara verbal. Oke. Nah, yang bersangkutan dengan cerita apa yang pernah lu dengar itu, kalau gue boleh tahu nih, kenapa lu akhirnya bisa bilang bahwa beberapa teman lu sampai sempet cerita pernah ngalamin suatu hubungan yang sampai masuk kategori toxic relationship. Nah, kenapa lu bisa mengkategorikan bahwa hubungan itu masuk ke toxic relationship? Karena ceritanya seperti apa? Gak perlu gue sebut orangnya, tapi ini bener-bener parah sih, karena dia ada di level yang paling tertinggi. Oke. Ya let's say kita bilang pernikahan ya. Oke. Ternyata bukan cuma di lingkup kita pacaran aja kalau kita toksik, ternyata di level pernikahan pun bahkan lebih parah ternyata. Iya. Lebih parah. Ada itu sampai dia yang kayak tangannya itu udah kayak habis digebukin, tau gak sih? Mau memar-memar gitu ya. Oke. Itu katanya dia selalu bilang kekerasan fisik itu udah nggak bisa dihindarkan, apalagi verbal gitu. Dan gue yang anehnya adalah dari sekian banyak yang cerita sama gue mengalami kasus yang sama, tapi dia nggak bisa keluar dari zona itu. Nah, itu yang seru. Jadi kalau sedikit gue boleh cerita nih, gue pernah dengar suatu masalah di mana ada satu buah apa ya disebutnya satu pasangan yang dimana gue anggap itu sebagai suatu hubungan yang toksik gitu. Dalam artian nih pasangan ini tuh kayak sebenarnya mereka tuh paham bahwa mereka tuh ada di suatu hubungan yang toksik, tapi mereka nggak pernah bisa lepas dari itu. Bahkan mereka akhirnya jadi takut untuk pergi dari orang itu. Nah, gue nggak tahu yang bikin mereka bertahan itu apa. Sedangkan lu bilang memang kebanyakan toxic relationship pasti itu yang kayak mereka saling menyakiti tapi mereka nggak bisa saling pergi. Nah, iya kan? Lu pernah dengar kayak Stockholm Syndrome gak sih? Stockholm Syndrome. Enggak tahu tuh apa Stockholm Syndrome itu kayak gini. Ibaratnya lu diculik nih, lu disekap sama penculik, lu disakitin, ya tapi lu malah jatuh cinta sama yang nyakap lu. Itu kurang lebih kayak gitu. Oke. Toxic relationship. Jatuh cintanya atas perlakuan dia kah atau emang karena dia akhirnya jatuh cinta terhadap individunya? Terhadap individunya. Oke. Dan apa ya? Yang gue aneh adalah kenapa dia bisa jatuh cinta sama individunya sedangkan perlakuannya itu gak bagus gitu, gak sehat gitu. Ya kayak tadi semacam verbalnya udah gak bagus, terus fisik juga gitu kan. Nah kan tadi gue udah sempat bahas yang mereka bilang sama gue, curhat ya, mengalami ada di suatu hubungan yang toksik tapi mereka nggak bisa cabut dari situ kan. Nah sebenarnya yang gue bener-bener heran adalah berkali-kali curhat ke gue, itu lebih dari ya udah bukan hitungan 3 atau 4 kali sih. Lebih sering banget tuh ya. Dan gue selalu gue nggak menyarankan, gue selalu kasih point of view gue bahwa sebenarnya lu tuh punya power gitu loh, punya power untuk mendobrak gitu loh. Kalau lu memang nggak mau ada di situ ya kenapa nggak lu pergi gitu loh. Cuman kan memang kalau toxic relationship selalu yang pasangan yang nekat lah alasannya, karena dia nggak, alasan lu apa sih nggak bisa cabut, gue bilang karena pasangannya yang nekat lah, takut diapa-apain lah. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa sih mereka nggak pernah bisa keluar dari rasa tidak amannya mereka gitu. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah suatu hubungannya toksik, kita sebagai orang yang mendengarkan pasti bilang ya udahlah tinggalin aja. Kenapa sih, apa susahnya sih? Banyak hal-hal yang akhirnya jadi kuncian untuk mereka nggak bisa cabut, mungkin karena hilangnya keperawanan, bisa jadi hilangnya keperawanan yang mungkin juga terjadi ketika hubungan mereka jalan, ataupun enggak mungkin ada ancaman-ancaman dari pasangan yang toksiknya itu. Kalau misalnya lu ninggalin gua bakalan A, B, C, D, dan akhirnya itu membuat si dia jadi merasa nggak aman. Si korban jadi ngerasa bahwa
mau nggak mau daripada gue nanti makin parah, lebih baik ya udah gue jalanin aja hubungan ini gitu kan. Tapi yang lebih bahaya ketika si toxic relationship ini sampai di fase yang tertinggi menurut lo tadi, masuk ke pernikahan. Banyak banget kasus-kasus yang gue juga dengar, ada yang akhirnya mereka karena terjebak dalam situasi itu memaksakan untuk menikah, ya udahlah mau apa mau gimana lagi gitu. Nah, Akhirnya yang dia uniknya, menikah. sorry gue potong. Yang uniknya adalah itu timbul ketika pernikahan ke tahun sekian gitu loh. Iya. Jadi awalnya enggak gitu loh. Iya. Itu menurut lo gimana? Nah itu gue nggak tahu ya, itu apa karena mungkin salah satu pasangan mereka yang dianggap toksik ini emang punya penyakit atau kayak gimana. Karena pada dasarnya setiap orang yang mengalami hubungan toxic relationship, gue selalu menanyakan apakah hal ini terjadi ketika awal-awal pacaran. Gue selalu nanya, emang lu nggak ngenalin dia dulu waktu PDKT? Terus fungsinya PDKT lu waktu itu apa? Kenapa lu akhirnya memilih berhubungan dengan dia? Kenapa lu akhirnya memilih menjalani hidup bersama dengan dia? Padahal pada saat itu lu masih punya peluang untuk memutuskan lanjut atau enggak. Nah, betul. Nah, kenapa di momen-momen waktu sebelum pernikahan, waktu masa PDKT-an, kenapa lu nggak cari tahu soal sifat-sifat yang mungkin benar-benar ada di diri dia gitu. Dan mereka bilang bahwa di awal itu mereka nggak ngenunjukin itu loh. Mereka justru terjebak ketika beberapa hal yang sudah terjadi, yang sudah di luar batas, akhirnya dia menemukan hal-hal yang juga dianggap bahwa oh ternyata gini loh ya dia tuh. Dan akhirnya itu menjebak si korban untuk terus ada di circle itu. Dia nggak bisa narik diri ya. Sekalipun dia punya power yang benar-benar besar. Dia kan punya Iya. kendali penuh atas diri dia Iya. sendiri kan. Dan Tapi itu dia nggak jadi bisa dasar cabut. kenapa timbulnya istilah Apa? gue nggak bisa menyayangi diri gue sendiri karena gue udah terlanjur jatuh cinta sama hal itu. Bahkan sampai ada yang jadi akhirnya ya karena udah jadi kebiasaan, itu adalah jadi suatu hal yang menurut dia nggak apa-apa kok gue diginiin gitu. Itu nggak bisa menurut gue. Harusnya. Karena kan Harusnya. gini, kalau lo mau gua tanya sama lo mau ngasih uang, lo harus punya uang dulu nggak? Iyalah. Nah, kalau lo mau mencintai orang lain, dimulai dari mencintai diri sendiri dulu dong. Ya, Nah, harusnya. harusnya kan seperti itu. Tapi dia yang tadi gue bilang, kenapa yang apa? Jadi kayak nggak apa-apa gue nggak bisa mencintai diri sendiri karena gue udah terbiasa kayak gitu. Iya, itu kalau misalnya ada istilah ya orang bilang buta karena cinta, mungkin ya karena beberapa hal yang terjadi itu. Apalagi kalau kasusnya udah berhubungan dengan hilangnya keperawanan. Itu biasanya dasar-dasar itulah Iya, yang akhirnya itu sih bikin yang paling sulit mungkin buat ceweknya ya. iya, itu yang bikin si kadang korbannya itu ngerasa bahwa gue nggak mau lepasin dia karena gue takut gue nggak akan ketemu lagi orang yang mau menerima kan gue yang udah seperti ini. Betul. Dan si cowoknya itu menjadikan itu sebuah kesempatan untuk memanipulasi ceweknya. Iya, Ya, bahkan ya nggak bertanggung jawab sih kayak gitu. Ya kan sekarang karena ceweknya memiliki ketakutan berlebih, takutnya dia nggak diterima oleh pria lain. Pria lain, si cowok merasa yang lu pasti ke gua, Iya. lu pasti ke gua. Dan Jadi akhirnya lu bebas, lu mau lakukan apa aja. Lu mau marah, si cowoknya mau marah, mau nyuruh lo ini, nyuruh lo itu. Bahkan dalam kasus terburuk temen gue tuh bisa sampai dia sujud di kaki pacar ya pacarnya itu. ya kadang ketika suatu ketakutan itu sudah dibangun dan dibuat sedrama mungkin, akhirnya untuk para si korban ngerasa bahwa ya udah gue mau melakukan apapun demi keselamatan nama baik gue di mata keluarga dan publik. Ngerti nggak sih? Kenapa kalau menurut gue ya, ketika gue ada di kondisi seperti itu, pilihannya adalah gue dobrak atau ya gue akan terus tersiksa dengan keadaan. Memang gak ada pilihan lain selain itu sih. Kalau misalnya pilihannya adalah dobrak ya gue bakalan minta tolong sama orang tua gue. Karena sejahat-jahatnya orang tua kita, sejahat-jahatnya perilakuan kita terhadap diri kita sendiri, orang tua kita pasti bakalan bantuin kita kok. Ketika kita mau berterus terang dan kita menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tadi kan lu bilang menceritakan apa yang sudah terjadi, apa adanya dong. Iya. Menerima konsekuensi bahwa mungkin kalau gue cerita
ya resikonya gue dimarahin Iya. sama bokap karena bisa-bisan. Iya. Nah, itu kan misalkan tadi kan apa kasusnya kehilangan perawan misalkan, ya kan mau nggak Misal, mau kita misal. misal kita ceritain dong karena itu misalkan. Nah, ada beberapa orang yang nggak siap gitu loh. Nggak siap, justru dia lebih takut sama pacarnya ketimbang lu cerita sama orang tuanya Nah, gitu itu. loh. Itu yang menurut Padahal gue untuk jadi keselamatan dia sendiri padahal. Jadi Gua nggak ngerti deh. akhirnya yang dia takutkan adalah bukan kesehatan fisik dan mentalnya, tapi lebih ke gue takut orang tua gue bla 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 bla. Nah, iya betul. Jadi Gue takut dicap jelek oleh orang. iya. Itu kan menurut gue anjing, udah nggak sehat gitu. Bener-bener sih. Gue pernah kasih solusi sih. Gue bilang cuma lu yang bisa dobrak, nggak ada orang lain. Lu akan percuma kalau lu curhat sama orang lain. Ketika curhat sama orang lain, pasti masukannya akan tetap sama gitu loh. Ya. Dobrak gitu loh. Nggak ada sebenarnya kan tadi dua pilihannya ada dua kan. Dobrak atau berada di situ. Iya. Nah, masalahnya siapa sih yang mau berada di toxic relationship? Lu mau? Ya, enggak Kan, gue lah. juga gak mau. Pilihannya sebenarnya ya lu dobrak karena powernya lu ada di lu powernya. Ya, Gitu loh. cuman antara kita mau atau tidaknya aja gitu. Gitu loh. Gue sih selalu bilang lakukan sekarang atau enggak sama sekali, gue bilang gitu. Karena itu impactnya besar. Ketika mental terserang akan ada dampak buruknya lagi. Contoh misalkan trauma terhadap laki-laki, Nice itu. trauma terhadap pernikahan, bisa ada banyak impact yang buruk sih kalau misalkan mentalnya udah Nah, terserang sih, gitu. Dan lu tau gak sih kadang gara-gara toxic relationship akhirnya sahabat-sahabat yang tahu atau enggak beberapa orang yang ngedengar cerita itu kita jadi greget sendiri gitu. Kayak gue pengen bantu tapi gimana caranya ya, gue cuman bisa ngasih masukan tapi kadang si orang yang gue kasih masukannya dianya nggak karena nggak berani akhirnya bikin kita jengkel sendiri. Betul, Dan akhirnya kita bodo ngerasa amat. percuma. Iya, kita ngerasa percuma dan udahlah, lu udah gue kasih tahu kayak gini A B C D tapi lu nya sendiri malahan ya makan lagi Nah, hal yang itu yang bikin gue bener-bener jengkel. Gue bilang sama lu. Iya. Dan Dia akhirnya gue datang dengan ngerasa cerita yang sama dan berputar gitu loh. Dengan Di situ-situ solusi yang terus sama gitu loh. juga. Solusi yang sama gitu loh. Lu datang pun pasti gue kasih solusi seperti itu. Iya. Tapi kenapa sih lu nggak mau dobrak gitu loh? Iya. Lu malah memilih menyelamatkan apa ya? Menyelamatkan perasaan orang lain daripada perasaan lu sendiri gitu loh. Nah itu dia. Dan gue akhirnya menjatuhkan image bahwa di sini bukan dianya doang yang toksik. Lu bukan korban tapi lu juga adalah pelaku toxic relationship itu sendiri. Karena kenapa? Ya lu tahu itu hubungan lu udah toksik tapi lu terus menjalanin gitu kan. Ya harusnya kalau misalnya lu tahu bahwa pasangan lu toksik, yang harus lu lakukan adalah mencegah itu supaya tidak berkelanjutan. Tapi dengan cara lu diminta solusi dan kasih tahu terus dianya masih gitu-gitu aja, gua pikir bukan pasangannya doang yang toksik. Tapi lu pun udah mulai toksik sekarang ketika lu udah gak mau dengar lagi omongan orang lain, persetan dengan kehidupan kebahagiaan lu sendiri dan akhirnya bikin si hubungan toxic relationship itu berkepanjangan. Bahkan buruknya hingga pernikahan dan akhirnya timbullah penyesalan ketika mereka sudah bercerai. Penyesalan itu datang ketika kenapa ya gue dulu nggak dengerin apa yang teman-teman gue bilang, kenapa ya gue dulu nggak coba untuk nggak memberanikan diri untuk itu. Setelah jauh dalam banget tuh si toxic relationship-nya, baru dia akhirnya memberanikan diri untuk menyelesaikan itu gitu. Gue pikir pentingnya buat kita sharing ke teman dan juga memikirkan sesuatu hal yang juga dianggap baik ketika kita dapat inputan baik, itu juga kayaknya perlu. Jangan sampai ya lu bablas aja gitu. Iya, sebenarnya kayak kita di inner circle kita nggak apa-apa sih mau sharing soal hubungan sih. Cuman mungkin ada batasannya juga yang sekiranya privacy mungkin nggak di share di situ. Mungkin lebih ke yang ya standar-standarnya lah. Nggak usah yang kayak hal-hal yang berat gitu, yang sifatnya. Soalnya kan sekarang 2020 ya, pacarannya kan udah yang aneh-aneh lah. Ya gitunya nggak usah di share, nggak usah dibagi gitu loh. Dan kalau menurut gua
kalau lu nggak mau terjebak dalam situasi hal yang seperti itu, lu juga harus mulai bisa menggunakan internet dengan bijak. Menurut gua seks edukasi adalah salah satu hal yang juga penting untuk lu pelajari, karena jangan sampai akhirnya nanti lu terjebak karena hal itu. Karena gua rasa banyak banget orang yang akhirnya ngejalanin suatu hubungan toxic relationship itu karena minimnya pengetahuan tentang seks edukasi. Gua kenapa bilang gini, karena rata-rata yang cerita ngalamin toxic relationship ke gua adalah dasarnya ketika mereka akhirnya berhubungan intim di luar nikah, dan si cowoknya atau si pasangannya mulai kasar ke si ceweknya akibat si cowoknya udah ngerasa bahwa lu udah nggak bisa kemana-mana lagi karena keperawanan lu udah gua ambil. Dan itu akhirnya jadi rasa takut menimbulkan rasa takut untuk si cewek untuk berani melawan itu semua, dan akhirnya toxic relationship itu terjadi di mana si cowok udah seenaknya sama si ceweknya, mulai timbul kekerasan, mulai timbul sifat-sifat di mana dia ngerasa bahwa dia jadi alpanya, di mana dia nggak akan bisa tergantikan. Dan wah itu sadis menurut gua. Gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah ada di toxic relationship. Cuman kalau point of view gue sih sebenarnya kalau untuk narik diri lu sendiri dari situ kayaknya akan mudah sih. Kalau menurut gue, karena apa? Toxic relationship itu nggak jauh dari dia nggak bisa cabut karena ancaman. Ya sekarang ancaman kan ada hukum juga. Iya sebenarnya itu, sebenarnya ada Nah, hukum. apalagi takut nggak bisa diterima sama pria-pria di luar sana setelah putus. Itu sih gue bilang goblok sih. Iya. Karena ya underestimate gitu loh. Karena di luar sana itu mungkin ada yang bisa memperlakukan lu lebih baik dari ini gitu loh. Iya. Lu layak diperlakukan lebih baik gitu loh. Lu kenapa nah, yang gue heran adalah di saat di luar sana dia tahu di luar sana ada yang bisa memperlakukan dia lebih baik. Tapi lu tetap stay di situ. Apa sih alasannya? Iya. Kalau ya menurut gue itu karena dia udah bener-bener tertekan. Dia udah nggak bisa berpikir secara logis lagi. Dia udah jauh dengan Tuhan, dalam artian ya dia nggak percaya bahwa suatu saat pasti ada sosok pasangan yang bakalan jadi pelindungnya dia, yang akan membawa dia menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dia yang ada di pikiran dia cuman gue takut ini, gue takut itu, gue takut A B C. Gak bisa lah. Maksud gue kalau justru karena lu merasa tertekan, kenapa lu nggak cabut gitu loh? Enggak, ada beberapa orang yang justru ketika tertekan dia lebih baik diam daripada dia harus melawan. Tipikal orang tuh nggak ketika dia ditekan dia bakalan cabut. Ada orang yang mungkin karena dia itu nggak tahu harus ngelakuin apa gitu, nggak tahu gue harus ngelakuin apa, akhirnya ketika dia tertekan dan dia ngerasa bahwa dia ini sedang berada di suatu masalah, dia lebih milih untuk ya udah gue keep aja ini sendiri, gue nggak mau publis ini karena ya itu takut malu, takut dimarahin, takut ditinggalin Sama si cowoknya. bisa sama si cowoknya, bisa mungkin aspek-aspek lain kayak misalnya nggak diterima di keluarganya, nggak diterima di lingkungan circle pertemanannya. Kalau keluarga rasanya enggak deh. Seburuk apapun lu kan pasti keluarga pasti terima lu dong. Iya, tapi ketika orang tertekan, pikiran itu pasti gue yakin bakal muncul. Ataupun enggak, ketika lu melakukan suatu kesalahan yang dianggap sangat-sangat fatal bagi keluarga lu pasti takut untuk bilang ke orang tua lu untuk mengakui kesalahan yang lu lakuin gitu. Kayaknya kalau misalkan alasannya apa kayak karena lu takut nggak diterima di keluarga atau dijauhin teman-teman lu, itu dijadikan alasan untuk lu diam, kayaknya gue rasa apa ya, kayak Ya balik lagi, yang toksik bukan si pasangannya aja, akhirnya dia pun jadi terbentuk jadi seseorang yang toksik juga. Karena dia kan ya seperti itu, dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain dan gue diam di situ. setuju sama lu. Memang ada beberapa orang yang kalau tertekan itu dia nggak bisa berpikir dalam tekanan ya kan. Under pressure nggak semua orang bisa gitu loh. Nggak entah dalam kita kerja, kita apa, nggak semua orang bisa berpikir jernih ketika lu under pressure, ya kan. Nah, karena lu under pressure lu nggak bisa berpikir jernih, lu curhat dong. Ya. Nah, lu ngapain curhat?
untuk apa? Untuk mendapatkan. Solusi. Nah, tapi dia nggak pakai. Nah, ya itu dia. Apa? Ketika seseorang sudah berada di titik terendahnya, dalam artian gue udah bingung mau ngapain lagi, gue cuma bisa cerita dan gue cari solusi. Tapi ada dasar lain yang dia pegang, yaitu rasa takut. Ketika lu ngasih solusi ke gue dan gue rasa solusi itu malah bikin gue makin takut dan akhirnya gue nggak akan lakuin itu. Walaupun yang dianggap yang lu berikan adalah salah satu masukan yang logis dan benar nyatanya. Tapi menurut si korban itu akan merasa bahwa kalau gue ngikutin apa yang lu suruh, dia bakalan lebih marah ke gue dan dia bakalan lebih bisa mengancam gue. Bahkan kehidupan gue bisa saja hancur kalau gue ngelakuin apa yang lu suruh. Ngerti gak sih? Karena gue pikir ya di posisi itu kita akan ngerasa serba salah gitu. Si korban akan ngerasa serba salah. Gue mau ngikutin apa yang lu bilang benar, walaupun mungkin banyak orang yang bilang bahwa masukan lu benar. Tapi di posisi itu si korban bakalan ngerasa bahwa gue lebih tahu apa yang bakal dia lakuin kalau gue ngikutin apa yang lu kasih gitu. Ya itu dasarnya karena dia terbelenggu dengan rasa takut. Akhirnya bukan cuman hubungannya, bukan cuman pasangannya yang toksik. Akhirnya si korban pun jadi seseorang yang toksik juga. Karena dia gak bisa ngambil keputusan dan gak punya keberanian untuk ngelawan itu semua. Lebih ke, nah itu dia kayaknya itu ciri-ciri mental dia kena deh. Iya, karena salah satu hal yang dibilang toxic relationship itu ujungnya akan berpengaruh pada mental si korban. Iya, karena kan ketika lo udah puyeng, udah keder, udah mumet, terus lo minta pendapat sama orang lain dari beberapa orang, let's say sama baik semua, tapi lu malah takut justru kan? Iya, toxic kan? Kan? Iya, dibilang toxic itu. Toxic, mental dikena. Iya, dan lebih gilanya lagi bisa depresi dan akhirnya bisa memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi kasus-kasus bunuh diri atau bahkan sampai ada yang jadi gila atau mungkin ada hal-hal yang lebih buruk dari itu yang bakalan terjadi. Jadi kesimpulannya menurut lu toxic relationship tuh harusnya digimanain? Iya. Kalau gue sih kesimpulan apa ya? Lebih kenal lagi pasangan kita seperti apa. Mungkin lebih ke ketika kita akan memutuskan untuk membuka hati untuk seseorang, kita mending kita kenalin dulu lebih dalam lagi. Mungkin jangan dulu ada taruhlah jangan dulu ada status pacaran lah gitu. Toh jadi memaksimalkan dulu proses PDKT, gitu. Mengenali dia, backgroundnya dia seperti apa, keluarganya seperti apa, kitanya juga dia yang B tapi kita yang A, gimana caranya gitu loh kalau memang ingin ya sejalan gitu. Kurang lebih ya kayak gitulah. Ya gue setuju sih, mungkin kita harus memaksimalkan posisi PDKT, bukan posisi ya, proses PDKT ini kita harus juga mulai lebih teliti lagi ketika kita akan menjalin suatu hubungan yang mungkin arahnya akan lebih serius dengan seseorang. Terus juga kita juga harus tahu background dan juga karakter si dia itu seperti apa, cari tahu ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya atau bahkan ke keluarganya. Terus juga menurut gua ketika lu sudah terjebak dalam suatu hubungan toxic relationship, kalau misalnya perkataan ataupun enggak masukan dari teman, sahabat, ruang lingkup lu, bahkan keluarga lu udah enggak masuk lagi, gue sarankan untuk coba ngobrol dengan ahlinya, dengan para pakarnya, dan itu gue yakin nanti di sana bakalan ada terapi ataupun enggak penanganan secara medis dan juga baik dan benar yang akan bisa bikin lu juga terlepas dari suatu hubungan toxic relationship. Gila gak kerasa waktu udah sampai kurang lebih 30 menitan. Sudah kalau dibahas masih ini kalau sama dibahas masih panjang banget, gila. Jadi menurut gua ya at least ketika lu ngerasa bahwa lu ada di suatu hubungan yang toxic, coba cari tahu karena internet tuh bisa kita ulik kok, bisa kita manfaatkan. Jadi pengguna smartphone yang smart. Quotes of the night buat lu semua. Ini ada contekan guys. Karena gue udah nyiapin anjir. Karena gue udah nyiapin. Tapi gue hafal. Itu gue bikin sendiri anjir. Oke. Enak aja. Quotes of the night-nya menurut lo? Quotes of the night-nya adalah semoga tidak ada lagi perasaan yang mudah tertarik,
hanya karena diperlakukan baik. Tetap waspada, karena dimanja belum tentu dicinta. Oh, karena dimanja belum tentu dicinta. Mantap. Gue mau nggak perlu ada quotes of the night ya. Kan curang kan? Iya, nggak apa-apa. Gue yang bawain. And well guys, ini udah 2020, udah bukan lagi waktunya buat kalian santai-santai di zona nyamannya kalian. Keluar dari situ, buka hati kalian, buka pikiran kalian dan juga mata kalian untuk mulai melihat keadaan sekitar dan mulai temukan banyak peluang di sekitar kalian, guys. And well, Dias Kantona pamit. Fandi Adriana pamit. See you and signing out.